Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kimia medisinal kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan. Nah, untuk pertemuan bab ini, kita akan membahas mengenai kimia medisinal untuk obat-obat antiinfeksi. Berikut daftar pustaka yang bisa digunakan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mata kuliah ini. Untuk antiinfeksi, kita akan membaginya menjadi 7 bagian. Pertama yaitu antiinfeksi lokal atau setempat, kemudian antifungi atau anti jamur, lalu antiseptik untuk saluran seni atau saluran kemih, kemudian anti tuberkulosa, anti amuba, antelmintik, dan yang terakhir yaitu antivirus. Antiinfeksi secara umum didefinisikan sebagai zat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Dalam memilih antiinfeksi, maka harus dipertimbangkan selektivitasnya untuk dapat memusnahkan suatu mikroorganisme atau jasad renik tanpa mempengaruhi kehidupan sel lainnya. Senyawa-senyawa kemoterapi dapat diklasifikasikan menurut struktur kimianya, sifat biologisnya, dan juga indikasi terapi atau kombinasi dari ketiganya. Jadi secara umum, antiinfeksi ini adalah obat-obat atau zat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, baik oleh fungi atau jamur, bakteri, virus, amuba, antelmintik, dan sebagainya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu antiinfeksi untuk sediaan lokal. Antiinfeksi lokal atau germisida umumnya terbagi menjadi dua, yaitu antiseptik dan juga desinfektan. Untuk antiseptik itu digunakan terhadap jaringan hidup. Jadi zat kimia yang mampu membunuh atau nama lainnya sidal, mikroorganisme atau juga menghambat atau statiska pertumbuhan mikroorganisme bila digunakan pada jaringan hidup. Jadi kalau bakteriosida berarti dia membunuh bakteri. Sementara kalau bakteriostatik berarti dia menghambat pertumbuhan atau perkembangan dari bakteri tersebut. Jadi tergantung tujuannya. Dan untuk antiseptik ini digunakan untuk jaringan hidup. Misalkan untuk tangan kita gitu ya, kulit manusia. Sementara desinfektan itu adalah zat yang mencegah infeksi dengan cara membasmi mikroorganisme patogen dan digunakan pada benda atau objek mati. Digunakan secara luas untuk sanitasi. Jadi perbedaannya kalau antiseptik itu untuk jaringan hidup, kalau desinfektan itu untuk objek mati, misalkan ruangan, meja gitu ya, atau membersihkan toilet dan sebagainya. Jadi tidak boleh desinfektan digunakan pada jaringan hidup. Terdapat beberapa kriteria dari antiseptik ideal. Yang pertama adalah cepat bekerja terhadap jasad renik, mikroorganisme baik dia spektrumnya sempit ataupun yang spektrumnya luas tergantung penggunaannya. Kemudian memiliki tegangan permukaan yang rendah, lalu tetap aktif dengan adanya cairan tubuh, tidak bersifat iritasi terhadap jaringan, tidak menimbulkan alergi, dan tidak menimbulkan toksisitas baik sistemik atau lokal ya, bila digunakan pada kulit atau jaringan lunak. Kemudian untuk desinfektan yang ideal, kriterianya adalah cepat membasmi mikroorganisme yang potensial termasuk spora, mempunyai daya penetrasi atau menembus gitu ya, penetrasi yang baik ke dalam bahan organik, dapat bercampur dengan bahan organik terutama sabun, kemudian tidak menjadi inaktif oleh jaringan tubuh, tidak bersifat korosif, dan mempunyai nilai estetika, misalkan tidak menimbulkan noda, tidak berbau, dan juga lain-lainnya. Untuk obat-obat antiinfeksi lokal secara luas digunakan oleh masyarakat, dunia kesehatan, meskipun kadang-kadang efektivitasnya belum diketahui secara pasti. Berikut adalah gambaran skematik untuk mekanisme kerja serta sasaran utama dari suatu antiseptik atau desinfektan. Di sini bisa terlihat, misalkan untuk fenol ini dia mampu bekerja di area dinding sel,
mampu juga menembus area sitoplasma, bisa juga menyebabkan koagulasi di dalam sitoplasma. Kemudian etilen oksida, dia bekerja pada gugus NH2 pada sitoplasma. Kemudian macam-macam ya untuk senyawa kationik, dia bisa berikatan dengan gugus COOH di dalam sitoplasma. Kemudian untuk turunan akridin, dia mampu berikatan dengan DNA pada sel dan sebagainya. Jadi masing-masing dari komponen antiseptik atau desinfektan ini punya target atau sasaran kerja masing-masing di dalam sel bakteri atau virus atau flora yang lain di dalam tubuh manusia. Beberapa contoh dari senyawa antiseptik atau desinfektan yang pertama adalah alkohol dan beberapa turunannya. Jadi, alkohol ini dan juga aldehid biasanya sudah lama digunakan sebagai antiseptik dan juga desinfektan. Sampai sekarang untuk etanol atau etil alkohol dan juga isopropil alkohol telah digunakan secara luas terutama di bidang medis untuk desinfektan dan antiseptik. Alkohol ini memiliki potensi antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang kenaikannya sebanding dengan kenaikan bobot molekul sampai atom C-nya berjumlah sampai 5. Di atas atom C5, kelarutannya dalam air menjadi berkurang karena kan semakin banyak hidrokarbon maka dia semakin nonpolar ya. Nah, di sini untuk potensi antibakterinya akan menurun di atas C5 sampai konsentrasi efektivitas minimum dengan kenaikan bobot molekul terhadap bakteri tifosus. Nah, untuk bakteri tifosus itu aktivitas maksimumnya pada jumlah C-nya ada 8. Jadi tergantung gitu. Kalau untuk Staphylococcus aureus, dia maksimal C-nya adalah 5. Kemudian kalau untuk tifosus, dia maksimalnya pada jumlah atom C-nya 8. Lalu, adanya percabangan akan menurunkan potensi antibakteri sesuai urutan isomer alkohol. Jadi, untuk alkohol primer itu lebih besar potensinya dibandingkan yang sekunder dan tersier. Juga adanya ikatan rangkap. Misalkan untuk N-propanol, dia itu lebih poten, lebih baik aktivitasnya terhadap bakteri dibandingkan dengan yang isopropanol dan juga alil alkohol. Jadi alil alkohol itu lebih lemah dibandingkan propil alkohol. Jadi yang pertama, kenaikan atom C, kenaikan semakin panjang rantai karbonnya, maka akan semakin menurunkan kelarutannya dalam air. Untuk potensi antibakteri terhadap Staphylococcus aureus maksimal pada atom C5, sementara untuk bakteri tifosus maksimal pada C8. Kemudian untuk percabangan serta adanya ikatan rangkap itu dapat menurunkan potensi dari antibakteri. Contoh produknya yang pertama adalah etanol. Karakteristiknya jernih, tidak berwarna, bentuknya larutan, kemudian mudah menguap, punya rasa membakar dan punya bau yang khas, kemudian mudah bercampur dengan air dan juga pelarut organik. Biasanya untuk keperluan komersial itu mengandung 95% etanol. Untuk bakterisidal, jadi yang membunuh bakteri itu optimal digunakan dengan konsentrasi 70%. Jadi etanol 70% itu sudah cukup efektif untuk membunuh bakteri. Walaupun pada penelitian tertentu pada konsentrasi 60 sampai 95% sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang nyata. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan suatu desinfektan atau antiseptik dengan konsentrasi alkohol atau etanol sebesar 70% saja, maka itu sudah cukup untuk dapat membunuh bakteri. Untuk di bawah 60% juga efektif tapi membutuhkan waktu kontak yang lebih lama. Sementara konsentrasi di atas 70% biasanya digunakan sebagai sterilisasi kulit sebelum melakukan operasi. Berikut adalah struktur kimia dari etanol. Jadi C-nya ada 2, hanya ada 6, dan memiliki 1 atom O. CH3, CH2OH.
Contoh yang kedua yaitu 2-propanol atau isopropil alkohol. Bentuknya sama seperti etanol, yaitu larutan jernih tidak berwarna, mudah menguap, punya bau yang khas, tapi rasanya sedikit pahit. Ini biasanya digunakan untuk pengganti etanol, tapi tidak digunakan untuk pemakaian dalam, terutama digunakan untuk disinfektan pada kulit dan alat-alat bedah. Untuk pembunuh bakteri atau bakterisida, bisa digunakan pada konsentrasi 50-95%. Kesetaraannya dengan etanol, ini 40% dari 2-propanol itu setara dengan 60% etanol. Lalu yang ketiga ada etilen oksida, umumnya berbentuk gas tidak berwarna, mudah terbakar, bisa berbentuk cair pada suhu 120 derajat Celcius. Ini digunakan biasanya untuk sterilisasi, untuk bahan-bahan farmasi yang tidak tahan pada pemanasan autoklav. Mudah menembus bahan yang berpori dan membunuh semua mikroorganisme pada suhu kamar. Kemudian campuran dengan udara pada konsentrasi 3-80 mudah meledak. Ini dapat dikurangi bahayanya dengan mencampur dengan karbon dioksida. Ini ya 10% etilen oksida, 90% CO2 sehingga di udara tidak mudah meledak. Mekanisme kerjanya dengan membentuk gugus alkilasi dari asam nukleat dan protein dengan pembukaan cincin nukleofilik. Jadi dia akan berikatan dengan gugus alkil pada asam nukleat dari bakteri atau mikroorganisme yang dijadikan target. Nah, karena kerjanya yang sebenarnya tidak selektif, maka etilen oksida ini dinilai toksik dan dapat menyebabkan karsinogen pada jaringan hidup. Sehingga penggunaan campuran gas ini harus menggunakan masker dan juga hati-hati sekali agar tidak terhirup dan juga tidak terjadi kontak dengan kulit manusia. Contoh yang keempat yaitu formalin atau formaldehid, merupakan larutan tidak berwarna, mengandung lebih dari 37% formaldehid atau CH2O dengan penambahan metanol untuk mencegah terjadinya polimerasi. Cepat teroksidasi dan juga dipolimerisasi membentuk asam format dan paraformaldehida. Harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, disimpan lebih dari 15 derajat Celcius untuk menghindari terbentuknya asap atau kabut. Larutan formaldehid bekerjanya lambat tapi punya daya antiseptik lokal yang kuat. Mekanismenya mempunyai efek langsung, yaitu dan mampu berikatan dengan gugus alkil atau alkilasi non-spesifik dari gugus-gugus fungsi nukleofilik, seperti misalkan pada asam amino, pada gugus hidroksil, pada gugus sulfihidril. Dalam protein, target membentuk derivat karbino. Jadi hampir sama kerjanya dengan yang senyawa sebelumnya. Ini juga mampu membentuk alkilasi dengan gugus nukleofilik pada bakteri atau mikroorganisme target. Sama-sama tidak selektif. Golongan antiseptik lokal yang kedua, yaitu fenol dan turunannya. Fenol ini bersifat antiseptik, gitu ya, turunan dengan sifat lipofilik yang meningkat. Jadi turunan fenol memiliki sifat lipofilik yang semakin meningkat. Lipofilik berarti suka lipid atau suka lemak, sehingga lebih mudah menembus membran sel. Aktivitasnya juga akan meningkat. Jadi semakin lipofil, maka semakin meningkat pula aktivitasnya. Adanya substitusi atau pergantian dari gugus halogen. Halogen ini yang F, Cl, Br, I gitu ya. Pada inti fenol akan meningkatkan aktivitas. Jadi kalau ada substitusi dengan gugus halogen, maka aktivitasnya akan meningkat. Yang ketiga, adanya gugus nitro atau NO juga dapat meningkatkan aktivitasnya. Lalu, adanya gugus karboksilat atau COOH dan sulfonat akan menurunkan aktivitas karena sifat lipofiliknya akan menurun. Jadi gugus karboksilat dan sulfonat ini kan menimbulkan adanya sifat hidrofil. Oleh sebab itu, aktivitas dari sifat lipofiliknya akan menurun. Kemudian yang kelima, masuknya gugus alkil pada fenol, kresol, resolsinol akan meningkatkan aktivitas karena mengakibatkan sifat lipofilisitasnya akan menjadi naik. Kemudian yang keenam, adanya gugus alkoksi akan meningkatkan aktivitas.
Jadi, ada beberapa penambahan atau substitusi dari gugus fungsi dapat meningkatkan aktivitasnya karena berkaitan dengan meningkatnya sifat lipofilik dari senyawa fenol tersebut. Beberapa contoh dari fenol dan turunannya ada asam karbolat, kemudian ada fenol cair. Fenol cair ini adalah fenol yang mengandung 10% air, ada para-klorofenol, kemudian para-kloro-M-silenol, heksaklorofen, ada kresol. Nanti silakan dibaca sendiri karakteristik beserta dengan struktur kimianya. Lalu ada juga timol, eugenol, resorsinol, heksil resorsinol. Nah, yang ketiga adalah oksidator atau zat pengoksidasi. Pada umumnya, oksidator ini digunakan sebagai antiseptik karena kerjanya melepaskan oksigen di dalam jaringan. Terdiri dari banyak senyawa anorganik termasuk juga hidrogen peroksida atau H2O2, peroksida logam, natrium perborat, dan juga kalium permanganat. Daya oksidasi langsung adalah dengan cara mendenaturasi protein. Jadi proteinnya itu akan dihancurkan, protein bakterinya akan dihancurkan. Terutama aktif terhadap bakteri anaerob dan digunakan untuk mencuci luka yang terkontaminasi. Contoh produknya ada karbamid peroksida, ada benzoil peroksida, dua itu saja. Nah, kemudian yang keempat adalah senyawa yang mengandung halogen. Halogen itu ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Contoh yang pertama adalah senyawa iod, berarti yang mengandung iodin atau I2. Senyawa yang mengandung iodin atau I2 ini dikenal sebagai germisida atau antiseptik lokal yang paling tua, yang sampai saat sekarang masih digunakan. Ini contoh produknya itu betadine ya. Betadine itu mengandung iodin I2. Ini digunakan dalam beberapa larutan antara lain tinktur iod, larutan Lugol, larutan iod itu masing-masing punya kadar iodin yang berbeda dan campuran yang berbeda pula. Lalu ada povidone iodine. Nah, ini digunakan untuk betadine misalkan atau polyphenylpyrrolidone. Strukturnya seperti yang ada pada layar. Bentuk lainnya itu misalkan aerosol selain cairan juga berbentuk aerosol, ointment, obat kumur, dan lain-lain. Lalu ada triklosan. Triklosan ini spektrumnya luas, antibakteri spektrum luas, efektif untuk gram positif ataupun negatif, biasanya digunakan dalam bentuk krim sediaan 1%. Lalu ada senyawa yang mengandung klor. Ini misalkan N-kloro, itu digunakan untuk desinfektan. Kemudian ada NaOCl, kemudian CaOCl 2 kali. Mekanismenya dari asap hipoklorit. Yang pertama adalah mengklorinasi dari atom-atom nitrogen amida dalam protein bakteri, lalu mengoksidasi gugus sulfihidril atau SH dalam protein bakteri. Daya antiseptik senyawa yang mengandung klor ini optimal pada pH 7. Contoh produknya ada halazon, kemudian kloroazodin, kemudian yang kelima adalah surfaktan kationik. Surfaktan kationik ini adalah senyawa amonium kuartenar yang dapat terionisasi di dalam air dan punya sifat aktif pada permukaan sel. Surfaktan kationik punya daya bakterisida spektrum luas, baik terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Senyawa ini juga aktif terhadap beberapa spesies pada fungi dan juga protozoa, namun dia resisten untuk spora mikroorganisme. Mekanisme yang menyebabkan surfaktan kationik punya efek bakterisida berkaitan dengan sifat aktif permukaan sel bakteri yang menyebabkan larutnya enzim pada dinding sel dan jaringan sel. Jadi kerjanya ini di dinding sel. Dia akan melarutkan enzim pada dinding sel bakteri sehingga akan pecah. Keuntungan dari penggunaan surfaktan kationik ini, selain memang aktivitas antimikrobanya punya spektrum yang luas, juga dapat digunakan sebagai antiseptik atau desinfektan. Kerugiannya, tidak aktif dengan adanya sabun dan deterjen anionik.
Jadi kebalikannya, karena sifatnya kationik, maka dia bisa tidak aktif atau menjadi inaktif dengan adanya deterjen anionik dan juga sabun. Semua sisa sabun harus dihilangkan dari kulit dan permukaan lain sebelum penggunaan surfaktan. Jadi harus dibersihkan dulu sebelum menggunakan surfaktan kationik. Surfaktan ini dapat diserap oleh gelas atau kaca, talkum, solin, sehingga aktivitasnya bisa menurun. Daya bakterisidanya lebih lambat daripada iodin dan tidak seefektif iodin pada spora. Larutannya digunakan untuk desinfektan pada alat-alat bedah seperti sarung tangan dan lain-lain. Penggunaan ulang dilaporkan sebagai sumber infeksi terutama untuk Pseudomonas dan Enterobacter spesies. Jadi jangan menggunakan larutan bekas. Tidak boleh digunakan berulang. Contoh dari surfaktan kationik ada benzalkonium klorida, benzetonium klorida, setilpiridinium klorida, klorheksidin glukonas. Yang keenam adalah zat warna. Jadi sebelum ditemukannya antibiotik golongan sulfonamida, zat warna organik telah digunakan untuk keperluan antiinfeksi. Untuk saat ini hanya beberapa zat warna yang masih dapat digunakan untuk antiinfeksi seperti triphenylmetan, gentan violet, fusin basa, tiazin, dan biru metilen yang terbuat dari leukobase yang sebenarnya tidak berwarna namun menjadi berwarna dalam suasana basah. Zat warna kationik akan aktif terhadap bakteri gram positif dan juga jamur, namun umumnya resisten terhadap bakteri gram negatif. Contoh yang ini, contoh zat warna ada gentan violet atau methyl violet, lalu ada methylene blue. Ini struktur dari gentan violet dan juga methylene blue. Yang ketujuh adalah senyawa merkuri. Jadi beberapa garam-garam merkuri anorganik ini sebenarnya secara luas digunakan sebagai antiseptik juga. Senyawa merkuri organik dapat digunakan sebagai antiseptik, untuk pengawet, dan juga untuk diuretik. Terdiri atas dua jenis, yaitu pertama adalah senyawa yang paling sedikit mempunyai satu ikatan karbon merkuri. Umumnya dia memiliki sifat yang tidak segera terionkan. Kedua, senyawa yang di mana merkuri terikat pada atom heterogen, seperti oksigen, nitrogen, dan sulfur. Nah, untuk golongan kedua ini umumnya dapat terionkan sebagian atau terionkan dengan sempurna. Adanya gugus organik ini maka akan meningkatkan kelarutan dalam lemak sehingga memudahkan untuk penetrasi ke dalam jaringan mikroorganisme. Jadi lebih mudah menembus sel pada mikroorganisme. Kemudian daya atau potensi aksi dari antibakteri senyawa merkuri merupakan hasil reaksi dari gugus sulfihidril atau SH dalam enzim dan protein untuk membentuk senyawa kovalen dengan tipe RSHG R-aksen. Daya atau antibakteri ini sifatnya reversibel, jadi dapat kembali karena adanya senyawa tiol seperti dalam sistein dan dimercaprol, sehingga senyawa merkuri organik ini dayanya adalah bakteriostatik. Jadi hanya menghambat saja. Ketika itu dihambat dengan adanya senyawa tiol, maka daya bakteriostatiknya ini akan lepas. Kemudian aktivitas antibakteri dari antiseptik merkuri menurun banyak dengan adanya serum karena adanya protein menyebabkan senyawa merkuri menjadi tidak aktif yang merupakan kerugian merkuri sebagai antiseptik dan desinfektan. Jadi memang ini tujuannya hanya untuk penghambatan ya atau bakteriostatik. Jadi tidak sampai membunuh dari bakteri atau mikroorganisme target. Contohnya ada nitromersol, lalu merbromin. Nah, kemudian antiinfeksi yang selanjutnya yaitu antifungi. Antiinfeksi yang kedua yaitu antifungi atau anti jamur. Untuk antifungi ini ada yang disebut dengan antifungi sintetik, ada juga antifungi antibiotik. Untuk antifungi sintetik, contohnya ada asam lemak, golongan asam lemak. Golongan asam lemak dengan BM tinggi punya penguapan yang rendah. Kemudian garam dari asam lemak sebagai fungisida topikal biasanya digunakan dalam bentuk tidak menguap
Karena ketersediaannya tersebut, maka asam lemak dan garam-garamnya banyak digunakan dalam bentuk propionat, kaprilat, dan undesilinat. Contohnya ada asam propionat, ada Zn propionat, lalu NaZnCu kaprilat, misalnya untuk salep, kemudian asam undesilinat, lalu ada triasetin. Selanjutnya, selain asam lemak, ada juga turunan fenol, contohnya asam salisilat, ada tolvanat, akrisorsin, haloprigin, kemudian senyawa imidazol tersubstitusi. Senyawa imidazol ini relatif merupakan suatu kelompok yang baru yang diperkenalkan sebagai senyawa antifungi dengan daya kerja yang lain. Pada umumnya, senyawa ini efektif terhadap infeksi kulit dan jaringan lunak yang disebabkan oleh dermatophyta seperti spesies Trichopiton, Epidermophyton, dan lain sebagainya. Serta infeksi sistemik yang disebabkan oleh Camir, Coccidioides, imitis, dan lain sebagainya. Untuk konsentrasi yang tinggi, senyawa ini dapat berfungsi sebagai fungisidal atau pembunuh dari fungi, sementara pada konsentrasi yang rendah, maka sifatnya adalah fungistatik. Struktur utama dari golongan ini adalah adanya cincin tiazin atau imidazol yang terikat melalui ikatan nitrogen karbon dengan sisa molekul lainnya. Senyawa akan semakin meningkat efektivitasnya jika mempunyai 2 atau 3 cincin aromatik seperti benzen, di mana salah satu di antaranya tersubstitusi halogen. Tersubstitusi halogen berarti terikat atau mengikat gugus halogen seperti F, Br, Cl, atau I. Contohnya ada clotrimazole, ini berarti mengikat klor atau Cl. Ada econazole di sini, ada ikatan dengan Cl juga. Ada ketoconazole yang biasa kita dapati ya pada salep-salep. Kemudian golongan dari antiinfeksi yang selanjutnya adalah antiinfeksi saluran kemih, biasanya digunakan untuk obat-obat ISK. Untuk antiinfeksi saluran kemih atau saluran seni, ini senyawa-senyawa antibakteri tertentu yang digunakan karena sifat kelarutannya dan konsentrasinya dalam urin. Pada umumnya, secara efektif dapat digunakan untuk pengobatan infeksi saluran kemih. Contohnya ada quinolon dan turunannya. Untuk hubungan antara struktur dan aktivitas diperlihatkan oleh adanya gugus asam 1,4 dihidro 4-okso 3-piridin karboksilat yang penting sebagai antibakteri. Karakteristiknya yaitu cincin piridin harus bersinggungan dengan cincin aromatik, penggantian atom karbon dengan nitrogen pada posisi 2, posisi 5, posisi 6, posisi 8 tetap memiliki sifat antibakteri. Substitusi posisi 2 banyak mengurangi aktivitasnya. Substitusi posisi pada 5, 6, 7, dan 8 dapat meningkatkan aktivitasnya seperti substitusi piperazinil pada posisi 7 akan meningkatkan aktivitasnya terhadap P. aeruginosa. Substitusi atom F pada posisi 6 juga dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Substitusi alkil pada posisi 1, terutama dengan alkil rendah seperti metil, etil, dan sikopropil, penting untuk dapat meningkatkan aktivitasnya. Jadi diperhatikan ada keterangan bahwa pergantian atau substitusi pada atom C tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas dari quinolon dan turunannya ini. Senyawa-senyawa baru yang mengandung 6 fluoro dan substituen 7 piperazinil. 6 fluoro berarti pada atom C nomor 6 dia mengikat atom F, kemudian pada atom C nomor 7 dia mengikat gugus piperazin. Nah, untuk senyawa ini memiliki spektrum dengan aktivitas yang lebih luas, baik terhadap gram negatif maupun yang positif. Contohnya ada asam nalidiksat, sinoxasin, norfloxacin, lalu ada senyawa lain seperti mefanamin atau hexametilen tetramin. Ini aktivitasnya disebabkan oleh terbebasnya formaldehid, dibuat dengan cara menguapkan larutan formaldehid sampai kering dengan larutan amoniak pekat.
Kemudian ada nitrofurantoin, strukturnya seperti ada di slide. Nah, selanjutnya antiinfeksi yang lain yaitu antituberkulosa. Seperti namanya berarti obat-obat golongan ini digunakan untuk pengobatan TBC. Antituberkulosa sintetik ini ini sejarahnya ya. Jadi setelah diidentifikasi penyebab dari TBC yaitu bakteri Bacillus tuberculosa, Mycobacterium tuberculosis, maka obat-obat anti TBC ini semakin berkembang. Dan sebagainya dari tahun 1944 sampai 1952 dilakukan berbagai penelitian untuk pengembangan obat-obat TBC. Nah, untuk pengobatan yang lebih baru, biasanya digunakan antibiotik rifampicin yang dikombinasikan bersama INH dan juga etambutol dengan pengobatan waktu yang lebih pendek atau lebih singkat. Bahkan sekarang sudah ada dalam bentuk kombinasinya menjadi satu gitu ya. Contoh obat anti-TBC yang pertama adalah asam para-aminosalisilat atau PAS, kita menyebutnya dengan PAS. Ini biasanya diberikan secara oral dalam bentuk tablet atau kapsul. Pada penggunaan asam atau bentuk garamnya menyebabkan iritasi pada lambung, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya digunakan dalam bentuk tablet salut ya, salut enterik, atau juga digunakan garam-garam kalsium, ester fenil, dan kombinasi dengan resin penukar anion. Lalu ekskresi melalui urin. Lalu jika diberikan bersama dengan isoniazid, maka dapat meningkatkan jumlah isoniazid bebas. Mekanisme kerjanya antibakteri sama dengan sulfonamida. Pada penelitian, struktur aktivitasnya pada gugus asam amino harus berkedudukan para terhadap karboksil. Jadi untuk asam para aminosalisilat ini, aktivitas utama disebabkan oleh adanya gugus amino yang berkedudukan para terhadap karboksilat. Sedangkan gugus hidroksil atau OH harus berkedudukan orto atau meta terhadap karboksil. Dan paling optimal adalah posisi orto. Jadi ada dua struktur utama yang mengakibatkan aktivitas antibakteri dari asam para aminosalisilat. Yang pertama adalah gugus amino, kedudukan para terhadap karboksil, dan juga gugus hidroksil yang berkedudukan orto atau meta terhadap karboksilat. Lalu ada isoniazid atau INH, lalu ada etambutol, lalu pirazinamid. Ini struktur kimianya ya. Ini adalah PAS, lalu ENH, pirazinamid, dan etambutol. Selanjutnya yaitu anti-amuba. Untuk anti-amuba atau amobiasis, ini anti-amuba itu digunakan untuk amobiasis. Amobiasis ini disebabkan oleh adanya organisme ehistolitika yang terdapat pada dinding usus atau tempat-tempat tubuh lain seperti hati, paru-paru, atau kulit. Senyawa kemoterapi ideal adalah yang efektif terhadap parasit intestinal atau usus maupun ekstraintestinal atau di luar usus. Macam-macam dari amobisit yang efektif terhadap penyakit intestinal dan ekstraintestinal terbatas pada alkaloid emetin dan dehidroemetit. Derivat nitroimidazol seperti metronidazol dan senyawa antimalaria kloroquine. Amobisit yang efektif terhadap bentuk-bentuk penyakit intestinal adalah antibiotik aminoglikosida, derivat 8-hidroksiklenolin atau iodoquinolol, senyawa-senyawa arsen, dan diloksanid furoat. Contohnya ada emetin HCl, kemudian ada metronidazol, 8-hidroksiquinolin atau oksin, lalu ada iodoquinol, kemudian hidroksistilbamidin, isetionat. Kemudian ada carbazole, glycobiarsol, dimercaprol, yang masing-masing punya karakteristik yang berbeda.
Nanti silakan dibaca kembali. Selanjutnya ada antelmintik. Antelmintik ini adalah obat-obat yang mempunyai kemampuan untuk membebaskan tubuh dari cacing atau parasit. Antelmintik terdiri dari hidrokarbon klorinasi, fenol dan turunannya, zat warna, piperazin, senyawa-senyawa anti-malaria, senyawa-senyawa heterosiklik, alkaloid dan senyawa-senyawa alam, dan juga ada senyawa antimon. Contoh obatnya ada tetrakloroetilen. Ini lebih disukai daripada CCl4 karena memang sifatnya lebih tidak toksik ya atau kurang toksik, walaupun semua hidrokarbon halogen dapat menyebabkan degenerasi liver dan anak ginjal. Jadi, walaupun tidak terlalu toksik gitu ya, biasanya hidrokarbon halogen memang dapat mengakibatkan kerusakan pada liver dan ginjal. Lalu ada piperazin, digunakan untuk cacing kremi dan cacing gelang. Lalu ada dietilkarbamazin sitrat, ini untuk filariasis, ascariasis. Lalu ada pirfenium pamoat, untuk cacing pipih ini biasanya digunakan. Lalu yang kita familiar ya, pirantel pamoat, kombantrin. Ini merupakan senyawa penghambat depolarisasi syaraf otot yang menyebabkan kelumpuhan disertai kekejangan. Efektif terhadap cacing pipih dan cacing gelang. Karena daya kerjanya berlawanan dengan piperazin, maka kedua obat tersebut tidak boleh digunakan bersama. Jadi kalau sudah konsumsi pirantel pamoat, maka tidak perlu lagi mengkonsumsi piperazin karena kerjanya berlawanan. Lalu ada thiabendazole, ada membendazole. Ini adalah struktur kimia dari beberapa uh, antihelmintik. Ada mebendazole, ada thiabendazole, ada pirfenium pamoat. Selanjutnya adalah antivirus. Antivirus ini berarti adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Penyakit oleh virus dapat merupakan penyakit yang ringan seperti influenza sampai yang berat seperti HIV/AIDS. Atas dasar strukturnya dibedakan menjadi turunan adamantan, adamantan amin. Amantadin HCl ini digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi virus influenza. Ada tromantadin HCl, ini digunakan secara topikal untuk herpes. Lalu ada metingprinoel, ini spektrumnya luas dan efektif terhadap virus herpes dan juga influenza. Ada analog nukleosida seperti zidofudin, aciclovir, ganciclovir, ribavirin, dan dipanosid. Baik, itu mungkin singkat saja tentang penjelasan obat-obat kimia medisinal dari antiinfeksi. Berbagai macam ya, dari mulai antiinfeksi lokal seperti antiseptik dan desinfektan sampai ke antivirus. Sebenarnya antibiotik juga termasuk ke dalam golongan obat-obat antiinfeksi. Namun karena antibiotik ini punya kelompok atau penggolongan yang juga banyak, maka nanti akan kita bahas terpisah di bab yang lain. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk dipelajari kembali, dibaca kembali terutama untuk karakteristik dari macam-macam contoh obat yang tadi tidak secara detail saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.